Nih Pak Bayu tadi harus jawab. Tadi dari model bisnis yang berdasarkan teknologi, tapi ada yang base harga tadi yang diusulkan oleh Pak Herman. Kalau kita lihat zaman sekarang dan yang akan datang, ya, sumber daya yang paling mahal, yang paling berharga dan berarti itu data. Semua bilang begitu. Infrastruktur yang paling dihargai zaman sekarang dan ke depan itu adalah network. Kita bisa saja, misalnya dari sisi sumber daya alam yang tadi dikatakan 5%, itu dikuasai oleh BUMN. Tapi sebenarnya kalau kita dengar dari Pertamina, yang tadi diibaratkan Pertamina, kekuatannya di mana sih? Bukan di produksi. Tapi justru dia adalah satu-satunya yang menguasai SPBU, atau katakanlah 80-90% SPBU itu. Jadi kita harus berpikirnya terbalik dan melihat Indonesia ke depan. Kalau saya setuju bahwa kita harus punya countervailing effort, ya, punya penyeimbang itu, tapi harus dengan cara yang jauh lebih cerdas. Ke depan itu mau seperti apa? Kekuatan Indonesia, 65% dari ekonomi kita itu masih konsumsi, masih rumah tangga. Kuasailah itu, maka kita akan bisa banyak sekali yang kita bisa kelola. Balik lagi kepada soal minyak goreng ini, kalau menurut saya, lagi-lagi saya sangat ingin membangun optimisme gitu ya, bahwa pertama ini industri bagus yang kita banggakan gitu loh. Ini bukan sesuatu yang buruk, ini harus sesuatu justru kita senang melihatnya. Yang kedua, masalah yang fluktuasi harga semacam ini, insya Allah 100% akan terjadi lagi. Dan terjadi lagi, bukan hanya di sawit. Udah kayak lagu aja Pak, dan terjadi lagi Iya Pak. memang iya, pasti. Jadi kalau kita mengharap bahwa ini hanya satu kali dan kemudian kita mencoba menyelesaikan ini dan selesai, enggak realistis. Kita harus siap untuk semuanya gitu. Dan yang paling kena sebenarnya dari fluktuasi harga semacam ini, bukan hanya di minyak sawit tapi di gula, mungkin juga di tempat yang lain, adalah kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Mari kita konsentrasi ke situ. Kalau ada subsidi, subsidinya untuk itu gitu. Tidak bisa lagi kita mau semuanya gitu. Kita bikin fokus. Kalau itu kita lakukan, rasanya Indonesia akan jauh lebih hebat. Dan jangan lupa kita kemarin berbangga-bangga bahwa kita punya proyeksi menjadi negara nomor 5 terbesar di dunia gitu kan. Harusnya mampu mengatasi masalah-masalah demikian. Dan saya sangat yakin kita mampu. Tapi masih perlu HET. Ya kalau untuk kelompok masyarakat miskin mungkin iya. Dan kita melihatnya bukan dari HET-nya, tapi terpenuhinya kebutuhan mendasar dari kelompok masyarakat itu. Mas Faisal gitu? Saya rasa saya sepakat. Memang yang sekarang menjadi fokus mestinya yang kelompok bawah. Apalagi momennya kan sekarang setelah pandemi ini memang ada beda nasib, ada diverging ya nasibnya antara yang kalangan atas dan kalangan bawah. Kalau pelaku usaha juga sama, antara yang usaha besar sama usaha mikro itu beda nasib. Yang usaha besar sudah bisa survive, sudah bisa mulai ekspansi lagi, at least recruiting lagi ya. Nah yang usaha mikro kecil tuh udah kita lihat bisa dari data BPS yang terakhir pun itu masih turun terus jumlahnya. Yang konsumen masyarakatnya juga sama ya. Jadi memang targetnya memang mesti di situ. Kalaupun memang kenaikan harga di internasional ini mempengaruhi daripada harga minyak goreng di dalam negeri, kalau kalangan menengah saya rasa masih bisa menyerap itu ya, masih apalagi kalangan atas ya. Jadi dengan keterbatasan dana pemerintah juga gitu ya, jadi makanya subsidinya memang harus targeted dan make sure bahwa itu memang sampai ya, itu dia saya rasa sih. Oke. Terakhir dari Pak Sahat sebelum ke Pak Herman. Singkat saja. Ya, saya sepakat sekali dengan apa yang bilang Pak Faisal sama Pak Bayu tadi ya. Kalau saya pikir saya amati mulai dari Januari sampai April ini ya, isu yang terbesar paling sulit itu kalau ada distorsi harga, disparitas harga. Karena tidak ada kekuatan di dunia ini siapapun, even komunis, bisa mencegah disparitas harga. Oleh karena itu kelihatannya saya sependapat bahwa HET itu bila perlu dihilangkan, jalankan mekanisme pasar kepada masyarakat tadi yang punya income rendah itu
Itu yang perlu kita jaga dengan memberi bantuan sosial. Bukan kepada distributor, bukan kepada produsen, tapi langsung ke sana. Dan untuk itu kita perlu data yang akurat dan renewable. Karena orang sudah mati masih juga daftar di situ kan, itu perlu direview mungkin sekitar 6 bulan. Sehingga data kita dengan lengkap begitu, kita pun akan mudah melakukan tindakan-tindakan. Dan paling sulit adalah membuat suatu program dengan data yang enggak jelas. Dan itu yang terjadi saya lihat mulai dari Januari sampai sekarang itu. Masih mana-mana bocornya. Ya, Pak Herman, itu Pak Herman. Indonesia ini kan bukan negara liberalis. Iya. Ekonominya katanya ekonomi Pancasila. Artinya bahwa untuk affirmative action, apakah itu HET, harga eceran tertinggi, HPP misalkan, ya, kemudian subsidi. Ya, ini adalah instrumen-instrumen sebagai perwujudan negara Pancasila gitu. Sebagai ekonomi Pancasila. Oleh karena itu menurut saya instrumen-instrumen yang tentu ini memberikan dampak positif terhadap rakyat, ya kita harus pertahankan gitu. Nah, satu hal lagi apa yang tentu harus kita kedepankan, ya affirmative policy. Harus ada kebijakan-kebijakan tertentu dalam situasi tertentu yang ini mampu untuk bisa mengarahkan. Oke. Kalau saya bisa membaca pemikirannya Mas Bayu begitu, bahwa memang harus ada affirmative policy yang mampu meskipun dikuasai oleh sebagian besar bukan pemerintah gitu, tapi mampu policy itu mengarahkan untuk bisa memberikan affirmative action kepada rakyat. Nah ini yang menurut saya sehingga momentum ini dijadikan evaluasi, dan kalau kedepannya memang ini akan terjadi kembali, tentu kalau kita sudah menemukan solusi yang tepat, kemudian komprehensif, kedepannya juga akan lebih mudah untuk bisa melahirkan solusi-solusi yang lebih tepat. Iya, saya kira kita itu. tentu Terima tidak kasih. akan berharap ini akan terjadi lagi dan lagi dan lagi dan lagi, karena sekali lagi yang terpojokan justru malah yang poor dan near poor itu tadi. Oleh karenanya targeted yang benar supaya bukan jadi cuma obat oleh saja, tapi benar-benar obat yang sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan dari pemerintah kita tunggu. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Saad, terima kasih Pak Herman, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Mas Faisal. Saya Brigita Menara pamit, selamat malam, sampai jumpa.